Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jalur Langit yang dirahmati Allah, Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq ini adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Quraisy At-Taimi. Di sini bertemu nasabnya dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada kakeknya, yaitu Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Dan ibu dari Abu Bakar As-Siddiq ini adalah Ummu Al-Khair Salma binti Syahr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im. Di sini dapat disimpulkan bahwa ayah dan ibu dari Abu Bakar As-Siddiq berasal dari kabilah Bani Ta'im. Abu Bakar As-Siddiq merupakan seseorang yang bertubuh kurus. Beliau memiliki kulit yang putih, kedua pelipisnya tipis, kecil pinggangnya sehingga kainnya selalu melorot dari pinggangnya. Wajahnya selalu berkeringat, hitam matanya, berkening lebar, tidak bisa bersajak, dan selalu mewarnai jenggotnya dengan menggunakan hinai maupun katam. Kemudian beliau terkenal dengan kebaikannya, keberaniannya, kokoh pendiriannya, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang dalam setiap keadaan genting. Beliau juga penyabar, mengedepankan sifat toleransi, memiliki azimah atau keinginan yang keras, faqih, paling mengerti dengan garis keturunan Arab dan berita-berita mereka, sangat bertawakal kepada Allah dan yakin dengan segala janjinya. Beliau juga bersifat wara' dan jauh dari segala syubhat, zuhud terhadap dunia, selalu mengharapkan apa-apa yang lebih baik di sisi Allah. Dan juga Abu Bakar As-Siddiq ini juga lembut dan ramah, dan semoga Allah meridhoinya. Amin amin ya robbal alamin. Silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya, karena ke depan akan kami buatkan video-video yang menjelaskan secara rinci hal-hal yang membuktikan sifat-sifat dan akhlaknya yang mulia ini. Abu Bakar adalah lelaki yang pertama kali memeluk agama Islam, walaupun Khadijah lebih dahulu masuk Islam daripadanya. Adapun dari golongan anak-anak, Ali merupakan yang pertama kali memeluk Islam, sementara Zaid bin Haritsah adalah yang pertama kali memeluk Islam dari golongan budak. Ternyata keislaman Abu Bakar As-Siddiq paling banyak membawa manfaat besar terhadap Islam dan kaum muslimin jika dibandingkan dengan keislaman selainnya, karena kedudukannya yang tinggi dan semangat serta kesungguhannya dalam berdakwah. Kemudian masuknya Islam Abu Bakar As-Siddiq ini diikuti oleh tokoh-tokoh besar yang masyhur seperti Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Di awal keislamannya, beliau menginfakkan di jalan Allah apa yang dimilikinya, yaitu sebanyak 40.000 dirham. Beliau juga banyak memerdekakan budak-budak yang disiksa karena keislamannya di jalan Allah, seperti Bilal. Abu Bakar selalu mengiringi Rasulullah SAW selama di Mekah. Bahkan dialah yang mengiringi beliau ketika bersembunyi di dalam gua dan dalam perjalanan hijrah hingga sampai di kota Madinah. Di samping itu, Abu Bakar juga mengikuti seluruh peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW, baik itu perang Badar sampai peperangan di Tabuk. Abu Bakar As-Siddiq pernah menikah dengan Qutailah binti Abd al-Uzza bin Abd bin As'ad pada masa jahiliyah, dan dari pernikahan tersebut lahirlah Abdullah dan Asma. Kemudian beliau juga menikahi Ummu Rumman binti Amir bin Uwaimir bin Zuhal bin Dahman dari suku Kinanah, dan dari pernikahan ini lahirlah Abdurrahman dan juga Aisyah. Abu Bakar juga menikahi Asma binti Umais bin Ma'ad bin Taim al-Kathamiyah, dan sebelumnya Asma ini diperistri oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dari hasil pernikahan ini lahirlah Muhammad bin Abu Bakar, dan kelahiran tersebut terjadi pada waktu Haji Wadha di Dzul Hulaifah. Selain itu, Abu Bakar juga menikahi Habibah binti Khorijah bin Zaid bin Abi Zuhair dari Bani Al-Haris bin Al-Khazraj. Dikisahkan pada waktu itu Abu Bakar pernah singgah di rumah Khorijah ketika beliau datang ke Madinah, dan kemudian mempersunting putrinya, dan beliau masih terus berdiam dengannya di suatu tempat yang disebut dengan As-Sunnuh hingga Rasulullah SAW wafat, dan beliau kemudian diangkat menjadi khalifah sepeninggalan Rasulullah SAW. Dan dari pernikahan ini lahirlah Ummu Kalthum telah wafatnya Rasulullah SAW.
keteladanan dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq ini sudah banyak sekali termuat dalam kitab-kitab sunnah maupun kitab-kitab Thoriq. Keteladanan yang pertama yaitu beliau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di gua dan ketika hijrah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 40 yang artinya, kalau tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Aisyah, Abu Sa'id, dan Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, Abu Bakarlah yang mengiringi Nabi dalam gua tersebut. Diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib, ia berkata, suatu ketika Abu Bakar pernah membeli seekor tunggangan dari Azib dengan harga 10 dirham. Maka Abu Bakar berkata kepada Azib, suruhlah anakmu si Barra agar mengantarkan hewan tersebut. Maka Azib berkata, tidak, hingga engkau menceritakan kepada kami bagaimana kisah perjalananmu bersama Rasulullah ketika keluar dari Mekah sementara orang-orang musyrik sibuk mencari-cari kalian. Kemudian Abu Bakar menjawab, waktu itu kami berangkat dari Mekah, berjalan sepanjang siang dan malam hingga datang waktu duhur. Maka aku mencari-cari tempat bernaung agar kami dapat beristirahat di bawahnya. Di situ aku melihat ada batu besar, maka segera ku datangi dan terlihat di situ ada naungannya. Maka aku bentangkan tikar untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian ku katakan kepadanya, istirahatlah wahai Nabi Allah. Maka beliau pun beristirahat, sementara aku memantau daerah sekitarku, apakah ada orang-orang yang mencari kami datang mengintai. Dan tiba-tiba aku melihat ada seorang pengembala kambing sedang menggiring kambingnya ke arah teduhan di bawah batu tersebut, ingin berteduh seperti kami. Maka aku bertanya kepadanya, siapa tuanmu wahai budak? Dia pun menjawab, budak milik si Fulan, seorang dari suku Quraisy. Dia menyebut nama tuannya dan aku mengenalnya. Kemudian kutanyakan, apakah kambingmu memiliki susu? Dia pun menjawab, ya. Lantas kukatakan, maukah engkau memeras untuk kami? Dan dia juga menjawab, ya. Maka dia mengambil salah satu dari kambing-kambing tersebut. Setelah itu kuperintahkan dia agar membersihkan susu kambing tersebut terlebih dahulu dari kotoran dan debu. Kemudian kuperintahkan agar menghembuskan telapak tangannya dari debu. Maka dia menepukkan kedua telapak tangannya dan dia mulai memeras susu. Sementara aku telah mempersiapkan wadah yang di mulutnya dibalut kain. Maka segera kutuangkan susu yang telah diperas itu ke dalam tempat tersebut dan kutunggu hingga bawahnya dingin. Lalu kubawakan ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata beliau sudah terbangun. Segera kukatakan kepadanya, minumlah wahai Rasulullah. Maka beliau mulai minum hingga kulihat beliau telah kenyang. Setelah itu kukatakan kepadanya, bukankah kita akan segera berjalan kembali ya Rasulullah? Beliau pun menjawab, iya. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan, sementara orang-orang musyrik terus-menerus mencari kami. Tidak ada satupun yang dapat menyusul kami, kecuali Suraqah bin Malik bin Ju'syam yang mengendarai kudanya. Maka aku katakan kepada Rasulullah, orang ini telah berhasil mengejar kita wahai Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah menjawab, jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Diriwayatkan dari Anas dari Abu Bakar, beliau berkata, kukatakan kepada Nabi Muhammad SAW ketika kami berada dalam gua, andai saja mereka orang-orang syirik melihat ke bawah kaki mereka, pastilah kita akan terlihat ya Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar dengan dua orang manusia sementara Allah menjadi yang ketiga? Teladanan Abu Bakar yang kedua adalah, Abu Bakar adalah sahabat yang paling banyak ilmunya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, suatu ketika Rasulullah berkhutbah di hadapan manusia dan berkata, sesungguhnya Allah telah menyuruh seorang hamba untuk memilih antara dunia atau memilih ganjaran pahala dan apa-apa yang ada di sisinya. Namun ternyata hamba tersebut memilih apa-apa yang ada di sisi Allah. Kemudian Abu Sa'id berkata, maka Abu Bakar menangis. Kami heran kenapa beliau menangis, padahal Rasulullah SAW hanyalah menceritakan seorang hamba yang memilih kebaikan. Akhirnya kami ketahui bahwa hamba tersebut ternyata tidak lain adalah Rasulullah SAW, dan Abu Bakarlah yang paling mengerti serta berilmu di antara kami. Kemudian Rasulullah SAW kembali bersabda, sesungguhnya orang yang sangat besar jasanya kepadaku dalam persahabatan dan kerelaan mengeluarkan hartanya adalah Abu Bakar.
Andai saja aku diperbolehkan mengangkat seorang menjadi kekasihku selain Robku, pastilah aku akan memilih Abu Bakar. Namun cukuplah persaudaraan se-Islam dan kecintaan karenanya, maka jangan ditinggalkan pintu kecil di masjid selain pintu Abu Bakar saja. Yang ketiga yaitu Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling utama. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, kami selalu membanding-bandingkan para sahabat di masa Rasulullah SAW. Maka kami sepakat memilih Abu Bakar yang paling utama, kemudian Umar, selanjutnya Utsman bin Affan. Diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, dia berkata, kutanyakan kepada ayahku, siapa manusia yang paling baik setelah Rasulullah SAW? Maka beliau menjawab, Abu Bakar. Kemudian kutanyakan lagi, siapa setelahnya? Beliau menjawab, Umar bin Khattab. Dan aku takut jika dia menyebut Utsman sesudahnya, maka kukatakan, setelah itu pasti Anda. Namun beliau menjawab, aku hanyalah salah seorang dari kaum muslimin. Keteladanan yang selanjutnya adalah berita gembira untuknya sebagai penghuni surga. Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab, dia berkata, telah berkata kepadaku Abu Musa al-Asy'ari bahwa suatu hari dia berwudu di rumahnya, kemudian berangkat keluar dan berkata, aku harus mengiringi Rasulullah hari ini. Beliau berangkat ke masjid dan bertanya, di mana Nabi Muhammad SAW? Maka dijawab bahwa beliau keluar untuk suatu hajat. Maka aku segera pergi berusaha menyusulnya sambil bertanya-tanya, hingga akhirnya beliau masuk ke kebun yang di dalamnya terdapat sebuah sumur yang bernama Aris. Maka aku duduk di pintu dan ketika itu pintunya terbuat dari pelepah kurma, hingga beliau menyelesaikan buang hajatnya dan setelah itu berwudu, maka aku pun berdiri berjalan ke arahnya. Ternyata beliau sedang duduk-duduk di atas sumur sambil menyingkap kedua betisnya dan menjulurkan kakinya ke dalam sumur. Maka aku datang memberi salam kepadanya. Kemudian aku kembali ke pintu sambil berkata dalam hatiku, hari ini aku harus menjadi penjaga pintu Rasulullah SAW. Tak lama kemudian datanglah Abu Bakar ingin membuka pintu. Maka aku tanyakan kepadanya, siapa itu? Dia pun menjawab, Abu Bakar. Maka aku katakan kepadanya, tunggu sebentar. Aku segera datang kepada Rasulullah dan bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, ada Abu Bakar datang dan minta izin masuk. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, suruhlah dia masuk dan beritahukan padanya bahwa dia adalah penghuni surga. Maka aku bergegas menuju Abu Bakar dan berkata, masuklah, sesungguhnya Rasulullah memberikan padamu kabar gembira bahwa engkau adalah penghuni surga. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Semoga kisah ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena sejatinya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian suka bisa klik tombol like, subscribe, dan komen untuk video-video kedepannya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.